Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyaril ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan beberapa aktivitas yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi akhir zaman, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah 4 bentuk manusia yang berpaling dari Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ayat di atas menunjukkan bahwa mereka melakukan pengabaian sebagai profesi dan kebiasaan, bahkan telah bertekad untuk selalu melakukannya, sehingga hal itu telah menjadi sebuah keputusan yang mereka tetapkan dan jalan hidup yang mereka gariskan untuk diri mereka dan generasi yang akan datang setelah mereka. Dan adapun 4 bentuk manusia yang berpaling dari Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak mau beriman atau kafir. Orang yang tidak mau beriman dan kafir ini, mereka menolak kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mengakui keesaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun bentuk kedua, yaitu orang yang munafik. Orang yang munafik ini ialah mereka menunjukkan keislaman mereka secara lahiriah, tetapi dalam hati mereka ini terdapat nifak atau kemunafikan. Mereka hanya berpura-pura mengikuti ajaran agama hanya untuk dunia semata saja. Inilah bentuk kedua. Dan adapun bentuk ketiga, yaitu orang yang fasik. Orang yang fasik ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara terang-terangan tanpa merasa bersalah. Mereka melanggar larangan dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasa rasa malu dan rasa takut. Dan adapun bentuk keempat, yaitu orang yang zalim.
orang yang zalim. Mereka ini menzolimi sesama manusia, tidak menghormati hak-hak orang lain, dan tidak menjalankan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini akan mendapat siksa di akhir kelak nanti. Nah, selain 4 bentuk manusia yang berpaling dari Al-Quran, dan ada juga tanda-tanda yang seringkali terlihat yang berpaling dari ajarannya. Yang pertama, ketidaktarikan dalam beribadah. Maksudnya mereka ini cenderung malas atau acuh terhadap kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Mereka ini mengikuti segala keinginan mereka, baik itu dalam keinginan duniawi dan sebagainya. Mereka ini lebih mementingkan kebahagiaan dunia daripada akhirat mereka. Yang ketiga, kebencian terhadap ajaran agama. Yang keempat, mereka tidak membutuhkan akan kebenaran. Nah, dan adapun ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Yang pertama, diberikan kehidupan yang sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang yang menjauh dan berpaling dari Al-Quran, maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dan di dalam kehidupan dunianya tidak mendapat ketenangan dan kelapangan dada, serta akan mengalami kecemasan. Mereka merasakan hanya kecemasan saja ataupun kesengsaraan dan tidak akan tenang. Nah, dapat disimpulkan dan adapun kesimpulannya dalam ceramah ini ialah dalam menghadapi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran sebagai umat muslim, penting untuk tetap menjaga sikap yang penuh kasih sayang dan kesabaran dan kebijaksanaan. Kita harus senantiasa memberikan contoh yang baik, mengajak mereka kembali kepada ajaran agama.
dan lemah lembut dan pengertian terhadap mereka, supaya mereka terdorong untuk kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.